Makanya di dalam Al-Quran dikatakan khairum min alfi syahr, yang artinya memang malam itu betul-betul mulia. Yang ibadah di dalamnya jangan sampai kita mengkalkulasikan dengan berapa bulan kah, berapa tahun kah, jangan. Intinya malam itu adalah ibadah benar-benar mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Halo Sobat Irak, selamat datang di podcast Talk, Tiara Aksara Learning and Knowledge. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Aziz dari kelas 11 DKV. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Ustadz Puji Sumeh Pangestu. Beliau adalah guru mapel bahasa Arab di SMP IT Tiara Aksara. Dan juga sekarang beliau sedang melanjutkan kuliah S2-nya, Pak ya. Kita doakan ya, semoga beliau selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita tanya ke Ustadz langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal Ramadan nih Pak ya. Di bulan Ramadan kan banyak banget ya Pak ya utamanya ya. Betul. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Betul. Kalau saya dan penonton di rumah ingin tahu nih Pak Ustadz ya, keutamaan di malam Lailatul Qadar itu apa saja ya Pak Ustadz ya? Baik, sebelumnya saya buka dulu ya. Iya Pak. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, amma ba'du. Baik, Mas Adli. Iya. Mas Adli bertanya, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Sebelumnya mungkin kita perlu tahu ya, bahwa ungkapan malam Lailatul Qadar itu adalah ungkapan yang secara bahasa mungkin tidak efektif. Kenapa? Karena Lailah itu artinya sudah malam. Iya. Al-Qadar menurut beberapa ulama ada 3 makna. Yang pertama artinya mulia, yang kedua artinya sempit, yang ketiga artinya ketetapan. Jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, sama saja kita mengatakan malam Qadar ya. Sepakat ya? Iya Pak. Itu yang pertama. Jadi saya mungkin akan menggunakan istilah Lailatul Qadar saja atau malam Al-Qadar saja. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang kemuliaannya, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu sebagaimana yang Mas Adli tadi sampaikan di ayat Quran surah Al-Qadar, yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iya. Malam Al-Qadar adalah malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalimat dalam ayat ini
adalah khairum min alfi syahr, lebih baik. Saya sering mendengar, mungkin Mas Adli juga sering mendengar, banyak pendakwah, banyak mubalik yang sering mengkalkulasikan. Artinya kalau kita beribadah di malam Al-Qadar sama dengan beribadah 83,3 tahun misalnya. 83 tahun 4 bulan misalnya. Padahal kalimat di ayatnya jelas, khairun bukan misla. Khairum min alfi syahr artinya lebih baik, bukan setara. Semisal saya mengatakan anta khairun minni, Anda lebih baik dari saya, maka saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Anda setara dengan saya karena anta khairun, lebih baik. Paham ya? Paham. Artinya nilai lebih baik di sini hanya Allah yang mengetahui. Apakah lebih baik secara kualitas ataukah kuantitas? Kalau secara kuantitas berarti nilai ibadahnya bisa saya bernilai 1200 bulan, 1300 bulan atau selebihnya. Atau secara kualitas memang nilainya jauh lebih baik. Selain itu, kata alfun sendiri di dalam tradisi Arab, di dalam bahasa Arab, kata alfun itu Mas Adli ya, itu merupakan angka tertinggi. Makanya istilah 1 juta di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan alfu alfin. 1 juta kali 1 juta istilahnya, alfu alfin. Makanya kalau Mas Adli sering membaca novel, ada salah satu novel yang sangat terkenal itu 1001 Malam. Pernah dengar? Belum, saya Belum. kurang baca novel. Jadi ada buku judulnya itu 1001 Malam. Kenapa? Karena memang di Timur Tengah, di tradisi Arab, angka 1000 itu memang yang tertinggi. Makanya ditambah dengan 1 malam lagi agar menandakan bahwa inilah malam tertinggi, terbanyak. Seperti itulah kurang lebih. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan khairum min alfi syahr, yang artinya memang malam itu betul-betul mulia, yang ibadah di dalamnya jangan sampai kita mengkalkulasikan dengan berapa bulan kah, berapa tahun kah, jangan. Intinya malam itu adalah ibadah benar-benar mulia. Karena kalau misalnya kita melihat sebab diturunkannya Quran surah Al-Qadar ini, kalau menurut riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin misalnya, itu di sana diceritakan dahulu ada seorang pemuda di Bani Israel namanya itu Syam'un Al-Ghazi. Mungkin teman-teman kalau di cerita modern itu sering kenal dengan namanya Samson yang terkenal kuat. Nah, kalau di cerita Islam di kitab Duratun Nasihin itu ada seorang wali namanya Syam'un Al-Ghazi. Dia kerjaannya tiap hari itu berperang, berjihad melawan orang-orang kafir di jalan Allah. Dia tiap hari berperang dan tidak pernah kalah. Dia berperang kurang lebih 1000 bulan. Tiap hari berperang. Singkat cerita, akhirnya istilahnya dia sudah berada di masa kemenangan. Kemudian 1000 bulan berikutnya dihabiskan untuk beribadah, udah nggak berperang lagi tuh. Cerita ini di dalam kitab tersebut diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian saat Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabatnya tersebut merasa sedih. Kenapa sedih? Karena mereka merasa tidak mampu untuk mendapatkan keutamaan ibadah sebanyak itu. Umur kita semua berapa sih? Teman-teman, paling mentok 60, kalau dapat bonus 70, 80 seperti itu. Oleh karena itu, karena kesedihan tersebut, melihat umatnya sedih, Rasulullah masyghul artinya sibuk memikirkan umatnya. Kemudian Allah hibur dengan Al-Qadar ini, yang nilai ibadahnya tadi balik lagi khairum min alfi syahr, bukan misla alfi syahr. Itu perlu digarisbawahi. Artinya lebih baik.
terkait lebih baiknya segimana, Allahu a'lam. Ya, mungkin kalau ditanya tentang keistimewaan, kemuliaan, seperti itu, Mas Adli. Jadi kurang lebih itu malam Lailatul Qadar jika kita membuat amalan ya Pak ya. Jadi kayak lebih baik gitu Pak ya daripada 1000 bulan ya. Betul, betul, betul. Gimana teman-teman, udah pada tahu dan paham kan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Puji? Kita lanjut ya Pak Ustadz ya. Siap. Kan pada saat kita misalnya nih Pak ya, saya dapat Lailatul Qadar nih. Apa Bapak ada sedikit rekomendasi gitu amalan yang bisa saya kerjakan pada saat terjadinya Lailatul Qadar? Amalan saat Lailatul Qadar. Iya. Kita mundur dulu ya. Lailatul Qadar itu kan ada di bulan Ramadan. Ulama sepakat ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya sendiri itu sudah mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian Allah kerucutkan di dalam satu malam yang betul-betul luar biasa mulia. Kalau amalan, seluruh amalan atau ritual ibadah yang kita lakukan pada malam itu selama ada dalil syar'i dan qat'i, maka itu semuanya baik. Kita mau bersedekah, kita mau berinfak, kita mau beramal apapun, akan tetapi memang di dalam bulan Ramadan ada dalil-dalil atau isyarat-isyarat dari Rasulullah mengenai keutamaan di dalamnya. Misal ada hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab. Ihtisab itu artinya semata-mata mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu taqaddama min dzambih. Seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, Pak, kalau Lailatul Qadar kan atau malam Al-Qadar kan malam, kalau puasa kan siang. Ya, berarti amalan apa nih malam-malam? Maka ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, qama artinya berdiri, tapi di qama di sini artinya mendirikan salat. Mendirikan salat, menghidupkan malam dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya. Terakhir, untuk amalan yang di malam Lailatul Qadar itu yang sering dilakukan oleh umat Islam, i'tikaf. I'tikaf sangat dianjurkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena memang mendapatkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Kan misalnya kita dapat malam Lailatul Qadar nih, apa sih Pak tanda-tanda saat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau tanda-tanda ini artinya seolah-olah kita memprediksi siapa yang udah dapat, siapa yang belum dapat. Padahal Allah sendiri itu merahasiakan. Allah merahasiakan siapa yang telah diampuni dosanya. Taubatan nasuha, siapa yang diterima oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Allah merahasiakan siapa yang mendapatkan doa makbul di hari Jumat. Allah merahasiakan Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkannya. Maka tentu ketika kita seolah-olah atau menganggap diri kita itu mendapat Lailatul Qadar, semangat ibadah kita akan turun. Maka hikmahnya di situ. Kita tidak diberitahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar agar semangat ibadah kita tetap stabil. Akan tetapi meskipun demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq itu memang menyampaikan dengan pendapat beliau, analisis beliau, dengan keilmuan beliau. Beliau menyampaikan qila, dikatakan Inna Jibril alaihi salamu idza nazala minas sama'i lailatul qadri la yada'u ahadam minan nasi illa sallama alaihi wa safahahu. Beliau menjelaskan ketika
malaikat Jibril turun. Kan di dalam Al-Quran jelas, tanazzalul malaikatu warruh. Ketika malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun, ketika Jibril turun pada Lailatul Qadar, kemudian dia tidak akan membiarkan satu orang pun yang menghidupkan malam Al-Qadar itu, kecuali dia akan memberikan salam, sallama alaihi, dan menjabat tangan orang tersebut. Tentu berjabat tangan dan memberikan salam malaikat berbeda dengan kita. Kalau kita berjabat tangan bisa bersentuhan. Kalau malaikat, karena malaikat termasuk nur, cahaya, dan makhluk gaib, tentu dengan cara yang berbeda. Akan tetapi dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir, dijelaskan wa alamatu dzalika, dan tanda-tandanya, tanda-tanda yang dijabat tangan oleh malaikat itu iksyi'raru jildihi wa tarkiku qalbihi wa tadmi'u ainihi. Orang yang dijabat tangan oleh Jibril kemudian diberikan salam oleh Jibril itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, iksyi'raru jildihi, kulitnya gemetar. Artinya saat dia beribadah tiba-tiba bergetar. Tapi bergetar bukan karena lapar, bukan ya, beda. Artinya dia merasakan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bergetar. Yang kedua, watarkiku qalbihi, hatinya menjadi lembut. Ini selaras dengan yang ada di Al-Qur'an tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam, ketenangan, hatinya menjadi lembut. Orangnya menjadi tenang, tentram, damai, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semakin bertambah setiap harinya. Seperti itu. Yang terakhir, watadmi'u ainihi, dia menjadi cengeng. Cengeng dalam tanda kutip, air matanya sering bercucuran karena mengingat keesaan-keesaan, kekuasaan-kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Seperti itu. Jadi pada Lailatul Qadar tuh nggak ada tanda-tanda spesifik ya Pak Ustadz ya? Bentar, tanda malamnya atau tanda orang yang mendapatkannya? Tanda orang mendapatkan. Yang mendapat, kalau tanda orang yang mendapatkan tadi. Oh tadi. Tadi tanda-tandanya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau tanda-tanda harinya itu di dalam hadis dijelaskan pagi harinya. Jadi pagi harinya ketika setelah Lailatul Qadar itu antatlu asyamsu di bayda ala syi'alaha. Jadi matahari itu terbit keputih-putihan seolah-olah redup dan tidak menyengat. Itu paginya, itu tanda-tandanya. Tapi bukan berarti setiap mendung kemudian Lailatul Qadar, bukan ya? Oh ya, seperti itu. Itu lanjut ya Pak Ustadz ya? Ya. Kan malam Lailatul Qadar tuh banyak banget ya ulama-ulama yang bilang Pak, kalau Lailatul Qadar tuh datang pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa ya Pak Ustadz ya? Jadi sebetulnya tidak ada yang menjamin Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya beliau mengisyaratkan untuk mencari dengan sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Akan tetapi ulama-ulama bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berpendapat bahwa Al-Qadar, malam Al-Qadar itu justru tanggal 19. Dan ulama yang lain banyak berbeda pendapat terkait malam Al-Qadar. Jadi kalau ditanya kenapa 10 malam terakhir yang menjadi patokan atau menjadi alamat bahwa Al-Qadar ada di situ, karena isyarat dari hadis Nabi. Akan tetapi tepatnya di malam apa kita nggak tahu. Dirahasiakan Pak Ustadz ya? Dirahasiakan. Dan juga di Al-Quran kan juga dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Sekarang saya tanya, nuzulul Quran tanggal berapa?
Tanggal 17 Ramadan ya? 17 Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran 17 Ramadan. Kenapa orang-orang mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Kenapa? Mungkin karena ini Pak Ustadz ya, banyak banget kan ulama yang bilang kalau Lailatul Qadar itu banyak banget turunnya itu di tanggal ganjil pada 10 malam terakhir. Betul. Nah, itu isyarat ulama. Sedangkan Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar, dan nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Nah, sebelum terakhir memang tentang Lailatul Qadar sangat dirahasiakan, karena di ayat yang lain pun dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huda. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir, entah 29 atau 30. Maka ketika itu kita pahami, justru seharusnya kita bisa melihat bahwa Al-Quran atau Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu sangat berpotensi bahkan turun di 10 malam awal atau 10 malam kedua. Nah, memang yang paling kuat itu 10 malam terakhir. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan satu, mungkin ini bocoran agar kita nggak kalau misalnya kita sibuk banget ya, nggak bisa menghidupkan 10 malam terakhir, ya setidaknya kita bisa malam-malam tertentu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua, kalau tidak salah halaman 257 di bagian bawah lah kurang lebih, itu beliau mengatakan qala Al-Ghazali wa ghairuhu. Abu Bakar Syata itu mengatakan, Imam Ghazali dan selain Imam Ghazali itu berkata, innaha, sesungguhnya malam Al-Qadar itu tu'lamu, bisa diketahui bil yaumil awwali minasyahri, dengan sebab mengetahui hari pertama bulan Ramadan. Jadi kalau kita tahu hari pertama bulan Ramadan hari apa, kemungkinan kita bisa tahu Al-Qadar itu jatuh pada malam apa. Nah, itu. Beliau mengatakan, wa in kana awwaluhu yaumal ahadi wal arbi'i fahiya lailatu tis'in wa sab'in wa ishrin. Ketika malam pertama puasa atau hari pertama puasa itu adalah hari Ahad atau hari Rabu, kata Imam Ghazali, maka kemungkinan malam Al-Qadar itu jatuh pada malam 29. Au yauma isnain fahiya lailatu ihda wa ishrin. Kalau misalnya malah hari pertama Ramadan itu hari Senin, maka kemungkinan jatuh Al-Qadarnya itu malam 21. Au yaumas sulasai awil jum'ati fahiya lailatu sab'in wa ishrin. Kalau awal Ramadan itu hari Selasa atau hari Jumat, maka kemungkinan Al-Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Au yaumal khamisi, kalau awal Ramadan itu hari Kamis, fahiya lailatu khamsin wa ishrin, maka kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Terakhir, au yaumas sabt fahiya lailatu salasin wa ishrin. Maka kata kalau hari pertama Ramadan itu hari Sabtu, kemungkinan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-23. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau mengatakan qala Syekhu Abul Hasan Asy-Syadzili wa mundu balagtu sinnar rijali ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qaidatil madhkurati. Syekh Hasan Asy-Syadzili mengatakan, semenjak saya balik, saya tidak pernah tidak mendapatkan malam Al-Qadar, sekalipun tidak pernah melewatkan malam Al-Qadar, artinya selalu mendapatkan bihadhil qaidatil madhkurati, dengan kaidah yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Allahu a'lam bissawab. Wah, nggak kerasa ya Pak Ustadz, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mendengarkan podcast ini hingga selesai. Dan terima kasih juga untuk Pak Ustadz atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak Ustadz ya. Amin. Amin. Saya Muhammad Al-Aziz mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Saya dan Pak Ustadz Puji izin pamit.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.